kalian sudah upload dokumen kalian, tapi masih tanda kuning, tapi tiket kalian masih ada. Bagaimana sih caranya mengupload dokumen-dokumen kalian di Ctrack atau CTRAC? Sesuai dengan komentar kalian, Bang, tolong dong kasih tahu tutorialnya bagaimana caranya ngupload dokumen di Ctrack. Buat kalian yang baru melihat channelnya Upoye, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan getarkan loncengnya, dan jangan lupa juga di-share karena di sini Upoye itu adalah makhluk sosial. Perlu bantuan kalian untuk mencapai subscriber yang lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Gue ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian. Buat kalian yang kerja di Royal Caribbean Cruise Line, harap merapat. Ini bagus banget untuk kontrak-kontrak ke depannya. Karena di sini kalau kalian sudah bisa mengupload lewat diri kalian, kalian tidak perlu menggunakan agent lagi. Gimana? Mantap? Ya mantap lah. Di sini Upoye menggunakan laptop. Kalian harus mengetikkan harus mengetikkan myrclhome.com/main_login. Kalian ketikkan itu dan enter ya, dan muncullah seperti tampilan di sini. Setelah itu kalian masukkan ID kalian dan password kalian yang sudah mendapatkan ID ya. Jelas kalian sudah mendapatkan ID karena ini kan gue tunjukkan kepada kalian untuk kontrak-kontrak selanjutnya. Atau kontrak pertama misalnya kalian disuruh memasukkan lewat diri kalian sendiri, kalian bisa menggunakan cara ini. Yang pertama itu kalian masukkan ID kalian dan setelah itu password kalian yang sudah kalian buat. Setelah itu kalian ketikkan login. Setelah itu muncullah tampilan seperti ini, Royal Caribbean Group. Setelah itu di sini kan kita mengupload dokumen kalian di Ctrack. Nah, di sini kan sudah ada Ctrack nih. Dan kita fokus di Ctrack aja dulu ya. Kalian klik Ctrack. Setelah itu ada profile kalian dan personal information dan qualification dan dokumen. Nah, kita kan upload dokumen nih, klik dokumen. Tara, muncullah seperti ini. Kalau gue ingat-ingat seperti ini, gue pengen berangkat lagi, coy. Karena di sini dokumen gue masih aktif lumayan lama sekali, coy. Kalau yang tanda hijau itu artinya itu sudah disetujui oleh pihak yang ngurus dokumen, pihak dari company ya. Yang warna kuning ini artinya belum diupload, belum ada dokumen yang dikumpulkan. Nah, yang pertama itu di sini ada NBI atau NBI atau Police Clearance. Kalau di Indonesia itu surat keterangan kelakuan baik. Kalian bisa mencarinya di kantor polisi. Kalau kalian sudah mencari itu NBI ini atau surat kelakuan baik, kalian upload aja di sini. Caranya yang upload gimana? Nah, di sini kan ada itu clearance types. Kalian pilih aja Police Clearance ya. Setelah itu country of issue Indonesia kan. Pilih aja Indonesia. Cari Indonesia. Gue sarankan kalian menggunakan laptop agar lebih mudah dan gampang. Kalau menggunakan HP sedikit agak ribet ya. Kalau laptop kan lebih santai gitu ya. Dan ini issue date. Tanggal dikeluarkannya tuh kapan? Misal saja ya. Misal saja di sini 25 lah seperti itu, dan expirednya kapan? Biasanya ini berlaku selama 6 bulan. Biasanya 6 bulan. Jadi sebelum kalian berangkat ya langsung aja buat ini ya. Kalau dokumen ini diperlukan ya. Biasanya sih diperlukan, buat aja biar tidak terjadi kesalahpahaman nanti dan bakalan membuat kalian gagal berangkat. Jadi apa yang ada di layar ini buat-buat saja. Jangan kalian menunda, teman itu nggak buat, ngapain kita buat. Jangan ikutin ya. Pokoknya ikutin aja yang sudah ada di sistemnya Royal Caribbean. Buat saja. Expirednya berapa? Biasanya sih 6 bulan ya. Masukkan saja dan di sini choose file. Kalian masukkan saja filenya, pilih saja ya. Dan pastikan kalian mengikuti aturan yang ada di sini ya. Itu berupa foto juga bisa, dan dokumen juga bisa, PDF juga bisa. Dan pastikan itu memorinya itu tidak melebihi yang ditentukan. Karena di sini Upoye tidak ada dokumen yang diupload, jadi kalian sesuaikan saja. Misalnya memorinya itu terlalu besar, biasanya tidak bisa.
Jadi kalian harus dikompres dulu agar memorinya itu lebih kecil. Kalau nggak bisa ya, kalau bisa ya lanjut. File name-nya itu kalian tulis saja ID kalian. Setelah itu kalian add, jeglek ya, add, dan muncullah nanti seperti yang di bawah ini. Dan di sini kan sudah ada itu sesuai dengan yang gue buat sebelumnya ya. Clearance type-nya police clearance Indonesia, tanggalnya berapa ini 2021 loh ya, udah lewat sekarang 2022. Dan file name-nya ID gue ya 906762. Jadi seperti itu untuk yang NBI. Nah, selanjutnya itu adalah medical certificate. Di sini medical certificate itu kalau kontrak pertama kalian kan dapatnya di rumah sakit yang kalian buat pengetesan seperti itu ya. Buat yang ya itulah maksudnya. Kalian itu di mana buatnya ya, di rumah sakit mana. Jadi seperti itu. Dan di sini pilih aja field facility ya. Ini nama rumah sakitnya ya, di mana pastikan kalian memasukkannya dengan benar. Di sini upaya ada yang namanya kliniknya itu adalah Klinik Utama Bali Puri Medika. Jadi upaya cukup cari aja di sini nama kliniknya tuh Klinik Utama Bali Puri Medika ya. ID 5 Klinik Utama Bali Puri Medika. ID itu kayaknya Indonesia ya. Kalian pilih aja ini. Setelah itu tanggal dikeluarkannya itu kapan? Kalian cek saja di medical certificate kalian, sesuaikan ya. Jangan sampai salah memasukkannya. Jadi pelan-pelan saja. Setelah itu expirednya kapan? Jadi kalian masukkan aja expirednya kapan. Sesuaikan dengan yang ada di sertifikat. Biasanya sih kalau medical itu masa berlakunya 2 tahun. Biasanya sih 2 tahun. Dan kalian choose file dan kalian harus foto ini ya. Foto yang di depannya saja. Di depannya saja ini di foto. Kalian buka dulu plastiknya. Pastikan kalian itu memfotonya itu dengan jelas dan kelihatan jelas ya. Jangan agak-agak buram begitu karena dokumen ini bakalan dicek di pusat. Setelah itu cukup satu saja ya, di foto yang di depan saja. Kalau sudah di sini kan sudah ada tulisannya fit for saving duties. Udah ada stempelnya, berarti udah siap untuk berlaut. Foto, setelah itu kalian upload dan tulislah file name-nya itu ID kalian. Dan setelah itu add. Dan setelah itu bakalan muncul seperti ini ya guys, yang seperti di bawah ini. Dan kalau dokumen itu sudah komplit, biasanya di sini ada keterangan dokumen status komplit. Jadi seperti itu ya. Di sini ada file facility-nya, klinik utama, tanggal dikeluarkannya tahun 2021 dan expirednya tahun 2023 tahun depan. Dan file name-nya itu adalah ID gue ya. Jadi seperti itu untuk cara nguploadnya. Medical certificate ini ya guys, kalau kalian buatnya di rumah atau di daerah kalian itu kan memerlukan waktu dan jarak yang begitu lumayan ya. Kalau gue kan dari Buleleng, kalau gue buat medicalnya di Denpasar, lumayan memakan waktu dan jarak. Nah, di sini kapal pesiar itu menyediakan tes kesehatan juga. Kalian bisa melakukan tes kesehatan kalian di kapal dan itu bayarnya lebih murah daripada di rumah kalian dan lebih cepat. Jadi kalau kalian di kapal, misalnya dokumen kalian itu sudah expired, misalnya enggak dia sampai expired kalau di kapal ya, misalnya lagi expirednya tuh lagi 6 bulan, sedangkan kalian pulangnya tuh lagi 2 bulan, otomatis kan masih ada sisa 4 bulan. Kalian langsung saja buat di kapal pesiar. Kalau buat beginian ya guys, 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya itu kalian harus sudah melakukan perjanjian sama dokternya. Jangan kalian mendadak membuat ini ya, jangan kalian mendadak buat ini. Lakukan perjanjian dan nanti kalian bakalan diatur schedule-nya kayak gimana. Selanjutnya itu adalah visa ya guys. Di sini sudah ada kolom-kolom yang kalian harus isi. Visa nomornya itu berapa? Nomor visa kalian, buka saja buku kalian. Setelah itu visa tipenya apa? Gue bakalan kasih contoh misalnya US U1D crew member visa dan negara yang mengeluarkan adalah United States ya. United States. Setelah itu tanggal dikeluarkannya itu kapan? Kalian tulis saja di sini. Seperti contoh ya, misalnya tanggalnya 25 dan expirednya kapan, misalnya 2024 misalnya seperti itu, dan tulis saja ya seperti ini dan upload filenya. Pastikan di sini memorinya itu tidak melebihi kapasitas yang ada di sini ya. Nanti kalau melebihi itu bakalan tidak bisa diupload. Dan sesuaikan juga formatnya apa, JPG atau JPEG ya, atau dokumen atau PDF. Dan file name-nya itu apa, kalian tulis aja ID-nya. Setelah itu kalian add, nanti bakalan muncul seperti yang di bawah ini ya, seperti di bawah ini. Ini adalah dokumen yang gue upload sebelumnya, jadi muncul seperti ini ya. Kalau
SIM1 visa itu berlaku 4 tahun ya, berlaku selama 4 tahun kalau nggak salah, karena sesuai dengan yang ada di sini ya, issue date sama expired date-nya. Selanjutnya itu adalah SIM1 book. SIM1 book kalian tulis saja SIM1 book nomornya itu berapa, nomor SIM1 booknya, country yang mengeluarkan misalnya Indonesia, issue date-nya kapan, hampir sama ya, expired date-nya, upload dokumennya, file name-nya itu apa. Setelah itu kalian add, nanti muncul seperti yang di bawah ini. Nah, untuk pasportnya sama, semuanya hampir sama, country yang mengeluarkan Indonesia ya, pasport numbernya berapa, issue date-nya, expired date-nya itu kapan. Pokoknya buka saja pasport kalian, sesuaikan, jangan sampai salah. Upload filenya, di foto dan di upload, file name-nya, ID kalian, add, dan nanti muncul seperti ini. Dan selanjutnya itu adalah STCW. STCW ini apa sih? STCW itu adalah BST kalian, Basic Safety Training kalian. Di sini masukkan saja training type-nya apa, BSTR ya, Basic Training. Dan sini training facility-nya itu adalah nama tempat kalian membuat BST itu, dan country yang mengeluarkan Indonesia. Certificate numbernya kalian masukkan, sesuaikan ya, jangan sampai salah. Deskripsinya itu, description-nya itu masukkan nama tempat kalian membuat BST. Kalau di sini, kalau UPAUY kan buatnya di benua maritim, tulis saja benua maritim, dan trainer maritim training centernya benua maritim juga. Dikeluarkannya itu kapan, expirednya kapan, upload filenya yang di depannya saja ya, sertifikatnya, file name-nya, ID kalian. Setelah itu add, nanti bakalan muncul seperti ini. Dan di sini selanjutnya tuh ada COVID-19 test result. Ini kayak tes PCR. Ini biasanya itu dikirim lewat email ya. Untuk hasil COVID-19 tesnya dikirim lewat email 1 hari sebelum kalian berangkat. Ini pengalaman gue sebelumnya, 1 hari sebelum gue berangkat. Ini kan berlakunya itu sekitaran, itu PCR test ya, PCR test itu berlaku 3 hari kalau nggak salah. Itu 1 hari sebelum berangkat gue sudah ngirim emailnya, buktinya itu dikirim lewat email yang dikirimkan oleh company. Nanti dikirimkan kok lewat email kalian ya, kemana harus dikirim. Kalau kalian pengen mengupload di sini juga boleh ya, COVID test apa namanya, PCR test seperti apa itu ya. Di sini hasilnya juga kalian upload ya. Kalau sebelumnya itu langsung ke pusatnya, sekarang sudah ada, kalian bisa upload aja di sini. Di sini ada self declaration. Self declaration ini adalah suatu surat yang menandakan kalian itu tidak melakukan kejahatan, tindak kejahatan kontrak sebelumnya, last kontrak. Jadi seperti itu ya. Ini biasa aja. Kalau kalian orang baik ya janganlah, biasa aja ini. Tidak mempengaruhi ya. Ini sudah langsung tanda hijau. Ada COVID-19 acknowledgement of crew vaccine intense. Di sini apakah kalian, intinya itu apakah kalian setuju divaksin, jadi seperti itu ya. Kalau kalian setuju pilih aja I agree to vaksin, kalau nggak setuju kalian pilih aja yang di bawah. Setelah itu submit, pilih aja setuju biar kalian bisa berangkat lebih cepat ya. Karena kalau di kapal pesiar itu kalian itu harus vaksin 3 kali guys, seperti gue ya. Gue sebelumnya tuh di rumah nggak vaksin gue di rumah karena mungkin terlalu bertele-tele ya, terlalu dioper-oper begitu. Gue datang ke sini disuruh ke sana, sudah ke sana disuruh ke sini, anjir banget dah. Makanya gue emosi, akhirnya gue vaksin saja di luar negeri ya, di kapal pesiar. Akhirnya di kapal pesiar juga gue vaksin di sana sebanyak 3 kali, gratis kok, sama kayak di negara kita, gratis dan juga lebih cepat, lebih teratur lah. Jadi seperti itu ya. Akhirnya gue vaksin di sana ya aman-aman saja. Jadi gitu ya. Dan selanjutnya itu ada vaccination card. Nah, ini vaccination card ini kalian bisa dapatkan di kapal pesiar. Kalau kalian punya di negara kalian, kalian bisa masukkan di sini date of vaccinationnya kapan, produknya itu apa. Kalian pilih aja di sini ya. Ini kayak nama vaksinnya itu ya, AstraZeneca, Bharat Biotech ya. Kalian sesuaikan saja nama vaksin kalian ya. Setelah itu load atau reference number, nomornya itu apa. Dan di sini administering healthcare professional of clinic, nama kliniknya, dosnya tuh, dos nomornya tuh sampai ke berapa, misalnya dos ketiga misalnya seperti itu. Dan country administered in, jadi negara administrasinya di Indonesia, klik saja. Setelah itu upload filenya, upload dokumen kalian yaitu kartu vaksin kalian, diupload di sini. Jangan melebihi dari 1 MB. Di sini sudah ada, you can upload a file with a limit of 1 MB. Jadi jangan melebihi 1 MB ya. Setelah itu add, kirim, nanti bakalan dicek.
Setelah itu ada travel itinerary. Di sini travel itinerary itu gue sebelumnya tuh nggak pernah ngisi ini ya. Jadi gue nggak tahu, biar nggak salah nanti gue mengasih informasi kepada kalian. Kalau kalian sudah upload dan simbolnya tuh yang hijau ini belum tercentang ya. Kalau belum tercentang hijau seperti itu artinya belum dicek oleh pihak company. Kalau sudah tercentang seperti hijau ini sudah dicek. Dan kadang juga ya, kalian sudah upload dokumen kalian tapi masih tanda kuning. Tapi tiket kalian masih ada. Tetap aja berangkat kalau tiket kalian masih ada dan kontrak kalian itu masih ada, tetap aja berangkat karena gue pernah mengalami seperti itu. Gue sudah ngupload dokumennya dengan benar tapi belum tanda centang hijau dan gue bingung, ragu apakah dokumen gue itu sudah diterima oleh company. Dan di saat itu gue tetap berangkat. Apa yang terjadi? Aman-aman saja. Yang penting dokumen yang gue pegang itu masa berlakunya itu masih lama. Benar gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau tanda centangnya ini belum hijau, masih kuning, tapi dokumen kalian itu sudah benar-benar lengkap dan sesuai dengan masa berlakunya, kalian tetap aja berangkat. Jadi seperti itu untuk tutorial bagaimana caranya mengupload dokumen di SeaTrack. Cukup mudah dan gampang sekali, yang penting tenang saja. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.